Kembali di Angus Pagi, pemirsa, Polri menetapkan 6 orang menjadi tersangka tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Di antara 6 tersangka, salah satunya adalah Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Kamis malam mengumumkan tersangka tragedi yang menyebabkan 131 orang meninggal di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Keenam tersangka, salah satunya Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita. Selain dari penyelenggara pertandingan, 3 orang anggota Polri juga ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun, pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga Pasal 103, Junto Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 Regulasi Keselamatan dan Keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 Junto Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah
atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan bertemu perwakilan supporter sejumlah klub sepak bola di kantor Kemenko Polhukam. Para perwakilan supporter berdiskusi dengan tim pencari fakta terkait tragedi Kanjuruhan. Perwakilan supporter dari sejumlah klub sepak bola di Indonesia bertemu dengan tim gabungan independen pencari fakta TGIPF di kantor Kemenko Polhukam. Perwakilan supporter yang hadir adalah Persija, Arema, Persib, dan Persebaya. Tim gabungan independen pencari fakta mulai bekerja setelah dibentuk dan diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam pertemuan, TGIPF diwakilkan oleh Kurniawan Dwi Yulianto dan Akmal Marhali. Menko Polhukam Mahfud MD tidak hadir dalam pertemuan, diwakili Deputi 3 Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo. Hari ini kami menerima kehadiran para supporter seluruh Indonesia yang diwakili oleh ada 30 supporter yang hadir pada sore hari ini. Mereka menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka upaya menyelamatkan sepak bola kita dari masalah yang selama ini terjadi, termasuk diantaranya adalah menyampaikan agar kasus tragedi Kanjuruhan atau meninggalnya supporter di lapangan sepak bola tidak terjadi lagi ke depannya. Di tempat terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menggelar rapat koordinasi evaluasi prosedur pengamanan pertandingan sepak bola Indonesia. Hadir dalam pertemuan PSSI, Polri, dan sejumlah kementerian lembaga terkait. Zainuddin menyatakan pentingnya peraturan hukum yang jelas terkait keberadaan supporter baik di dalam maupun luar lapangan. Mereka merupakan bagian dari pertandingan. Supporter itu juga menjadi hal yang kita dengarkan masukannya, karena kita tahu bahwa supporter ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur itu dan sudah ada hak dan kewajibannya, tapi mungkin belum tersosialisasi dengan baik kepada para supporter, para penonton kita. Maka itu akan menjadi tugas dari PSSI dan elemen-elemen yang berkaitan dengan itu untuk melakukan langkah-langkah. Pasca tragedi Kanjuruhan Malang, seluruh stadion Liga 1 dan 3 akan dilakukan audit agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mendatangi rumah duka salah satu korban meninggal, seorang pelajar perempuan di Kota Malang, Jawa Timur. Di rumah duka salah satu korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Kasat TNI Jenderal Dudung bertemu dengan Presiden Arema FC Gilang Widya Permana dan Kapten Tim Arema Dendi Santoso. Rumah duka di Jalan Wahid Hasim, Kota Malang merupakan kediaman korban meninggal, Najwa Salva Abdillah, pelajar berusia 15 tahun. Pada Kasat, Presiden Arema FC Gilang menyatakan supporter turun menjumpai pemain sudah biasa terjadi, baik ketika Arema menang maupun kalah.
Kita dicaci maki itu biasa. Nah, pada waktu 1-2 penonton masuk itu sebenarnya pengen ngerangkul, bukan pengen menyerang. 1-2 masuk, pancingan yang lain masuk semua. Selain berkunjung ke rumah duka, Kasat juga menjenguk korban yang masih dirawat di IGD RSSA. Jenderal Dudung datang untuk menyemangati korban luka agar segera pulih. Di tempat terpisah Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Cahyanto mendatangi rumah Aremania korban tendangan kungfu anggota TNI yang viral. Selain minta maaf, TNI akan memeriksa Raffi yang mengeluh sakit di punggung ke rumah sakit, serta menjamin pelaku akan dihukum. 5 anggota TNI tengah diperiksa terkait tragedi Stadion Kanjuruhan. Pemeriksaan kelima anggota TNI merupakan buntut beredarnya video yang memperlihatkan anggota TNI menendang seorang supporter. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ribuan orang tanda tangani petisi agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya. Petisi merupakan buntut tragedi maut di Stadion Kanjuruhan. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur 1 Oktober 2022 menyita perhatian dunia. Karena tragedi ini begitu luar biasa menewaskan 133 orang, baik ibu-ibu, anak-anak hingga balita. Bahkan kini masih terdapat ratusan orang yang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit di Jawa Timur karena mengalami luka berat dan ringan. Atas kejadian itu, desakan agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule mundur dari kursi Ketua Umum PSSI semakin menguat. Change.org sebagai situs pembuat petisi mencoba mewadahi aspirasi dari masyarakat tersebut. Petisi ini mulai digagas oleh Perhimpunan Jurnalis Rakyat. Saat berita ini dibuat, petisi agar Iryawan mundur dari Ketua PSSI sudah ditandatangani 2.139 orang di dunia maya. Lewat petisi ini, Change.org juga menuliskan artikel panjang yang mengungkapkan jika masyarakat sangat merasakan duka mendalam kepada korban meninggal dunia. Desakan agar Iwan Bule mundur juga ramai di media sosial. Banyak netizen yang menuntut agar Iwan Bule mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan kini mencapai 133 jiwa dan membuat Indonesia berada di posisi kedua insiden kerusuhan sepak bola terburuk di dunia. Jumlah korban meninggal akibat kerusuhan sepak bola saat ini yang terbanyak terjadi di Estadio Nacional di Saser, Lima, Peru. Tragedi itu terjadi pada 24 Mei 1964 dengan menewaskan 328 korban jiwa. Tragedi yang menewaskan ratusan penonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang tidak hanya mengundang keprihatinan internasional, namun juga sorotan atas upaya mengatasi kerumunan yang kemudian berubah tragis. Aparat dinilai bisa belajar dari pengalaman saat kerusuhan sepak bola sebelumnya. Berbagai pertandingan sepak bola mulai di München, Jerman, Milan, Italia, hingga Liverpool, Inggris, diawali dengan mengheningkan cipta, mengenang ratusan korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Berbagai ungkapan duka juga terus mengalir. This is a dark day for football and the tragedy beyond comprehension. Di Amerika Serikat, seorang penggemar bola dan aktivis kesehatan publik ikut prihatin. I was extremely sad to learn about this incident because I know that here in the United States, a lot of the crowd that gets drawn to a soccer match are families. So I knew that children were part of this incidents of violence and were amongst the dead. Alexandra pun termasuk yang mempertanyakan penggunaan gas air mata untuk membubarkan massa oleh aparat di sebuah stadion. It's absolutely preventable. It takes better planning in crowd management, but the panic came from the use of tear gas. And so there was a rush when tear gas is used, you're told to get to fresh air. You're told to leave the area or else you can get chemical burns or stop breathing. Panduan FIFA mengatakan gas air mata atau pengendali massa lain sebaiknya tidak digunakan di stadion sepak bola. Sedangkan menurut Dewan HAM PBB, gas air mata hanya digunakan jika kerusuhan meluas. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang akhir pekan lalu menambah panjang daftar peristiwa tragis dalam pertandingan sepak bola.
Bencana Ibrox Glasgow, Skotlandia tahun 1902 adalah tragedi pertama yang tercatat dalam sejarah sepak bola. Saat itu 25 orang tewas dan 500 luka-luka karena ambruknya tribun di stadion. Setelah itu banyak insiden mematikan lebih terkait bentrok antara supporter dan upaya aparat untuk menghentikan kekerasan. Jumlah korban terbanyak adalah akibat bentrok antara pendukung kesebelasan nasional Peru dan Argentina pada 1964 dengan lebih dari 300 korban jiwa. Di situ pun polisi Peru menggunakan gas air mata. Pendekatan menghadapi supporter dalam stadion perlu dibedakan dari kerusuhan secara umum. What they did to throw gases against these people and reacting with clubbing and so on is usually not effective at all. In fact, it's contrary. It's counterproductive. Menurut seorang ahli keamanan yang telah menelaah kerusuhan yang sering mewarnai pertandingan di Prancis. Les opportunités qui existent. L'idée n'est pas d'être plus sanctionnant. L'idée, c'est d'éviter de le devenir. C'est d'être donc plus ouvert, y compris sur des expérimentations de pyrotechnie contrôlées. C'est de considérer que les supporters sont des partenaires et pas des adversaires. L'idée n'est pas d'être plus punitif. Amnesty International maupun organisasi HAM lainnya mendesak penegakan hukum bagi aparat yang dianggap bertanggung jawab dan penyelidikan tuntas soal mengapa tragedi ini bisa terjadi. Dari Alexandria, Virginia, Unisalim, dan tim VOA. Informasi lainnya pemirsa, 3 orang pekerja tersambar petir saat membongkar rumah kayu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 2 orang tewas ketika di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya mengalami luka. Jenazah Kastono, 60 tahun, tersangkut di atas tiang rumah di Desa Jatisari, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Pekerja bangunan asal Desa Sendang Mulyo, Rembang ini tewas akibat tersambar petir. Selain Kastono, sambaran petir juga menyebabkan 2 pekerja lain menjadi korban. Mereka adalah Tamrin 50 tahun dan Saniman 55 tahun. Tamrin tewas setelah terjatuh dari ketinggian 3 meter. Sementara Saniman mengalami luka bakar parah hingga harus dilarikan ke Puskesmas Bancar. Peristiwa maut ini bermula saat ketiga korban membongkar rumah kayu milik Sucipto. Mas tuh mudun-mudun karena sudah gerimis. Nah, tiangnya ngotot, nggak mau turun Mas di atas itu. 1 kali ada petir, 2 kali nggak mau. 2 kali nggak mau turun. Ketiga kali Mas, saya tahu sendiri waktu menyambar. Saya orang itu jatuh dari atas di sana Mas. Saya berteriak sekuat tenaga, saya minta tolong pada siapapun. Tapi nggak ada orang semua yang mendengarkan. Cuma saya sama anak saya, keponakan. Saat ini korban luka mengalami perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Rembang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Berebut harta warisan, 4 orang dalam satu keluarga di Waikanan, Lampung tewas dibunuh. Usai dibunuh, kelima korban ditanam ke dalam septic tank. Warga Kampung Margajaya, Kabupaten Waikanan, Lampung digegerkan dengan tewasnya 5 orang korban dalam satu keluarga. Mirisnya 4 korban dicor dalam sebuah septic tank di belakang rumah tersangka yang merupakan anak korban. Sedangkan 1 korban lainnya ditemukan di sebuah kebun. Para korban yang tewas yakni ayah kandung tersangka Zainuddin, ibu tiri tersangka Siti Romlah, kakak kandung tersangka Wawan Wahyudin, dan terakhir keponakan pelaku Zahra yang masih berusia 6 tahun. Terungkapnya pembunuhan ini berawal dari kecurigaan warga yang sudah lama tidak melihat para korban. Kecurigaan warga semakin menjadi setelah hampir 1 tahun para korban tidak terlihat. Polisi yang mendapati laporan warga kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap 2 tersangka yang merupakan ayah dan anak. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka nekat menghabisi keluarganya sendiri lantaran berebut harta warisan. Ada laporan kehilangan keluarga, melapor ke Polsek Negara Batin.
setelah melapor sekitar bulan Juli tahun 2022 itu, anggota polseknya melidik. Ini kehilangan, akhirnya dilidik lah, sehingga didapat informasi bahwa ada indikasi yang dilaporkan hilang tersebut, satu keluarga ini kemungkinan dibunuh sama inisial E ini, ya, sehingga inisial E dan anaknya inisial D. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Dari Waikanan Lampung, Andres Avandi, Anyus melaporkan. Pemirsa, PT MNC Life Assurance menggelar Champion Award Night 2022 untuk memberikan penghargaan kepada insan pemasar terhadap kinerjanya selama pandemi COVID-19 atau sepanjang tahun 2021. Penghargaan ini diberikan untuk memacu kinerja dalam menghadapi tantangan tahun depan dengan berfokus pada kualitas tenaga pemasaran dan kualitas bisnis. Pertama kalinya setelah pandemi, Champion Award Night 2022 digelar PT MNC Life Assurance. Acara ini merupakan wujud apresiasi kepada insan tenaga pemasar atas kinerjanya sepanjang tahun 2021 yang berjuang selama pandemi. Tenaga pemasar menjadi ujung tombak untuk membuat industri asuransi bangkit kembali pasca pandemi. Kalau misalnya agent, you must have a selling skill. Kalau kamu sudah besar, you must have a leadership skill because you have your team to manage. Orang kalau kerja sendiri, just technical skill cukup. Tapi kalau udah punya anak buah, you must have leadership. Kami memiliki value proposition yang berbeda dengan perusahaan asuransi yang lain, di mana kami berharap juga dengan adanya dukungan dari MNC Group akan membuat para tenaga pemasar kami itu bisa lebih semangat, terutama dalam memasarkan dirinya sebagai tenaga pemasar MNC Life dan juga memasarkan produk-produk kami sehingga lebih dapat dipercaya oleh nasabah. Sejumlah kategori penghargaan diberikan kepada para tenaga pemasar untuk memacu kinerja dalam menghadapi tantangan tahun depan. Kedepan MNC Life akan berfokus pada quality tenaga pemasaran dan juga kualitas bisnis. Saya sangat terharu dan bangga untuk menjual produk-produk yang kita di MNC. Karena produk-produknya sangat bagus buat nasabah-nasabah yang saya tawarkan. MNC Life berkomitmen untuk selalu menjadi perusahaan asuransi yang cepat dalam melakukan inovasi melalui pengembangan produk untuk memberi pelindungan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. iNews pagi akan kembali dengan informasi Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan perdananya, sementara polisi menyita rekaman CCTV di rumah Lesti Kejora. Sesaat lagi di iNews Pagi.